Pemirsa apa kabar? Mari kita ikuti Warta Berita PTS tanggal 25 Maret. Presiden Donald Trump tanggal 24 menyatakan bahwa ia telah mengajukan rencana perdamaian berisi 15 poin kepada Iran. Ia juga mengungkapkan telah menerima hadiah besar dari Iran. Namun pihak militer Iran mengejek Trump secara terbuka dengan mengutip ucapan terkenalnya, "Anda telah dipecat." Sementara itu, Amerika juga sedang mengerahkan pasukan ke kawasan Timur Tengah. Amerika mengusulkan gencatan senjata berisi 15 poin yang disampaikan lewat Pakistan kepada Iran. Mayoritas berkaitan dengan pembatasan senjata nuklir dan artileri pertahanan Iran yang bila dipenuhi dapat ditukar dengan pencabutan sanksi terhadap Iran. Trump kemudian menyatakan kepada wartawan di Gedung Putih bahwa ia telah menerima hadiah berharga yang berkaitan dengan komoditas minyak dan gas. It was a very big present worth a tremendous amount of money. It was oil and gas related. Hadiah yang dimaksud Trump ini ditafsirkan sebagai konsesi dari Iran. Tehran kemudian mengumumkan bahwa kapal-kapal sekutu diizinkan melewati Selat Hormuz dengan aman. Ini merupakan akses terbatas bagi kapal di luar milik Amerika dan Israel yang tidak berpartisipasi atau mendukung agresi terhadap Iran. Hey Trump, you are fired. You are familiar with this sentence. Thank you for your attention to this matter. Mengutip komentar pedas yang dilontarkan Trump dalam acara realitasnya, pihak militer Iran membantah adanya negosiasi formal dengan Amerika. Kedepannya pihak militer Amerika akan meningkatkan kapasitas operasionalnya di kawasan Timur Tengah untuk menghadapi situasi paradoks ini. Pentagon diperkirakan akan mengerahkan sekitar 3.000 hingga 4.000 pasukan dari Divisi Lintas Udara ke-82 ke kawasan Timur Tengah dalam waktu sepekan. Di tengah ketegangan antara Amerika dan Iran, salah satu kilang minyak terbesar milik perusahaan Valero di Texas dilaporkan meledak pada tanggal 23 malam. Bunyi ledakan terdengar di lokasi, disusul dengan kepulan asap tebal yang membumbung tinggi di tempat kejadian. Kobaran api dan asap tebal menyelubungi lokasi kejadian. Kilang minyak Valero di Texas, Amerika meledak tanggal 23 malam waktu setempat. Ledakan terasa sangat kuat mencapai jarak beberapa mil dari lokasi dan memicu kepanikan warga sekitar. Kilang minyak ini merupakan salah satu fasilitas terbesar di Amerika, memiliki kapasitas sekitar 430.000 barel minyak mentah per hari untuk memproduksi bensin solar dan bahan bakar jet, serta menyumbang sekitar 2,25% dari total kapasitas nasional. Polisi mengatakan ledakan diduga disebabkan oleh peralatan pemanas industri. Saat ini tidak ada laporan korban jiwa. Kasus kecelakaan kerja terjadi di sebuah area konstruksi di Choing, Kaohsiung kemarin. Seorang PMA asal Thailand yang sedang bekerja di lantai 48 tertimpa balok baja seberat 1,5 ton dan meninggal setelah dilarikan ke rumah sakit. Kontraktor telah diperintahkan menghentikan operasi dan dijatuhkan denda berat. Dua lubang sedalam 10 cm menganga di atas jalan. Bekas sayatan di antara kedua lubang menunjukkan daya benturan cukup besar. Rangka baja yang menyebabkan insiden juga bengkok hingga membentuk huruf L. Material konstruksi yang jatuh dari ketinggian di atas 40 lantai menimpa 3 mobil yang diparkir di sekitarnya. Balok dan kerangka baja berserakan di lokasi. Dari penampakannya, struktur konstruksi tersebut menunjukkan celah dan bekas ambruk. Struktur baja di bagian lantai atas juga tampak bengkok. 因为依规定设置防止钢构倒塌之充足临时支撑设施，致框形光架倒塌，压住同楼层一名太极劳工，经送医不治往生。 Tanggal 24, seorang PMA Thailand yang digantung dengan tali pengaman sedang bekerja di ketinggian saat sebuah baut yang mengamankan komponen baja di lantai 49 diduga patah, menyebabkan balok baja seberat 1,5 ton di lantai 48 ambruk dan menimpa PMA Thailand hingga tewas walaupun ia telah dilarikan ke rumah sakit. Komponen yang jatuh menyebabkan kerusakan pada mobil. Kontraktor diperintahkan untuk menghentikan operasi dan didenda $390.000. Kejaksaan akan mengajukan gugatan pidana terhadap pihak majikan. Pada awal Januari, papan besi di area konstruksi yang sama di Kaohsiung jatuh dan menimpa 3 unit motor. 2 tahun lalu kecelakaan juga menimpa seorang pekerja yang jatuh saat merakit papan backisting. Pemkot mewajibkan tinjauan dan perbaikan komprehensif. Permohonan untuk melanjutkan operasi baru boleh diajukan setelah kontraktor lolos proses pemeriksaan ulang.
Dalam menghadapi ancaman militer yang berkelanjutan dari Tiongkok, Taiwan menggelar latihan militer di Taitung pagi hari ini untuk meningkatkan pengalaman tempur para prajurit. Komando Pertahanan Taitung mengerahkan tank M60A3 dan berbagai jenis kendaraan lapis baja. Pasukan ini mengadakan latihan penembakan langsung di muara sungai Taimali. Tanggal 25 pagi, 4 unit tank M60A3 dikerahkan ke gundukan sungai di Taimali. Pasukan menembakkan artileri ke arah tank yang disimulasikan sebagai musuh di pantai. Komando Pertahanan Hwatong menggelar latihan penembakan langsung bersandi, latihan keadilan di pantai Taimali, Taitung, dan mengerahkan senjata berat dan tank baja guna menunjukkan daya tembak yang intensif, menguji kemampuan para prajurit dari tahap operasi tempur gabungan udara dan darat hingga prosedur komando. Beberapa tahun terakhir, latihan digencarkan guna memperkuat kemampuan bertempur. Pemerintah Indonesia yang awalnya berencana memensiunkan PLT Batubara Cirebon 1 di Jawa Barat pada tahun 2035 melalui bantuan dana internasional yang menunjukkan komitmen Indonesia terhadap transisi energi. Namun, kebijakan berubah drastis pada tahun 2025 dan rencana penutupan tertunda. Hal ini berujung pada masalah pencemaran lingkungan memicu ketidakpuasan warga setempat. Ibu-ibu di kawasan penghasil kerang hijau dekat Pelabuhan Cirebon mengupas cangkang kerang. Namun produksi kerang hijau akhir-akhir ini menurun akibat emisi limbah dan air hangat yang dibuang dari PLTU Batubara Cirebon 1. Hal ini juga menyebabkan kawanan ikan menjauh dari pantai yang akhirnya berimbas pada mata pencaharian warga setempat. Ya harusnya di sini dulu bisa beroperasi, bisa ada barang dari desa sendiri, sekarang nggak ada. Jengkelnya kenapa harus di sini. Jadwal pensiun PLTU Batubara Cirebon 1 yang mulai beroperasi secara komersial pada 2012 semula dimajukan ke tahun 2035. Namun transisi kebijakan tahun lalu telah menghambat program pensiun sarana pembangkit listrik terkait. Warga mengeluh pencemaran lingkungan setempat beresiko membahayakan kesehatan. Parahnya lagi, pengoperasian Cirebon 2 pada 2023 semakin memperburuk kondisi pencemaran di kawasan setempat. Karena pembuangan limbah satu, terus yang batu bara pada jatuh, terus kalau malam itu jam 12 malam atau jam 1 malam itu dari PLTU membuang air seperti kayak air panas lah, kayak virus kayak gitu. Jadi ikan kan nggak pada ke pinggir, ke tengah semua. Warga dan kelompok pecinta lingkungan di Cirebon menuduh pemerintah memanfaatkan fitur JETP untuk mengamankan pendanaan internasional sambil tetap mempertahankan proyek pembangunan infrastruktur PLTU Batubara yang tak memerlukan modal tinggi, menyebabkan program transisi energi menemui jalan buntu. Terakhir yang dikorbankan adalah kesejahteraan warga. Para pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.